kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Makmur dan juga pengurusnya, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, dalam hal ini pleno Majelis Tarjih Bapak Dr. Andes Haji Alif Syarifuddin M.Hum, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah se-Tegal Selatan, yang kami hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Makmur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini adalah majelis mulia di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan membentuk juga hamba-hambanya yang mulia. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kebetulan saya mendapat amanah giliran untuk yang kedua berkaitan dengan hasil-hasil dari tarjih. Kebetulan yang akan kami sampaikan pada malam hari ini itu berkaitan dengan perawatan jenazah. Tentu materi ini Bapak Ibu mestinya bisa diperlihatkan di proyektor, karena saya sudah membawa laptop dan seterusnya, tapi nyatanya tidak ada, ya sudah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang akan meninggal dunia?
tentu kita harus melihat tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua urusan kehidupan kita itu sudah diatur, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam urusan kematian. Dan kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Gantianlah seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kewajiban umat Islam, keluarga, terhadap orang yang akan atau telah meninggal dunia. Maka yang pertama, sebelum meninggal dunia, kita yakini dan kita merujuk kepada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuntun orang yang akan meninggal dunia dengan ditalkin. Maka ditalkin itu bukan sesudah meninggal dunia, tapi mentalkin itu manakala dalam proses meninggal dunia atau sakaratul maut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan meninggal dunia dengan mengucap la ilaha illallah. Maka dibisikkan tuh pada telinganya, artinya ada pendampingan. Jangan dibiarkan saja. Dan yang lebih baik itu adalah keluarga dekatnya, untuk terus dengan penuh kesabaran mentalkinnya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat yang diucapkannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Artinya dihadapkan ke kiblat, badannya itu membujur kaki sebelah selatan, kepala bagian utara. Walaupun belum dimiringkan, karena belum belum dimakamkan, maka masih biasa, hanya saja posisi kaki sebelah selatan, kepala sebelah timur. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari sahabat Abu Qatadah. Tapi sebelumnya maaf ini, kalau dibacakan terus hadisnya sampai jam 9 malam ya
rampung ya. Jadi ada yang dibacakan, ada yang tidak. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina qadama al-Madinata sa'ala anil Bara ibni Ma'rur faqalu tuwfiya wa ausa bisalasihi laka ya Rasulullah wa ausa ayyuwajjihu ilal kiblati lamah tadhara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabal fitrah wa qad radatu sulusahu ala waladihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, beliau menanyakan perihal Bara bin Ma'rur. Kemudian mereka menjawab, ia telah meninggal dunia. Dan ia berwasiat, wasiatnya adalah sepertiga harta itu diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berwasiat agar ketika meninggal dunia maka diarahkan ke kiblat, dan itu wasiatnya dipenuhi sehingga dihadapkan ke kiblat. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengembalikan kepada anaknya sepertiga yang diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memejamkan mata dan mendoakannya setelah meninggal. Jadi kalau matanya masih melek, masih mendelik, ya dipejamkan pakai tangan. Bismillah. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakhala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aqmadahu summa qala inna zawja idza qubida tabi'ahul basar. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Abi Salamah, di mana ketika itu ajal menjemput, kemudian Rasulullah datang. Setelah meninggal dunia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memejamkan matanya, karena setiap yang meninggal dunia ketika dicabut ruhnya, dicabut nyawanya, maka kubido tabi'ahul basar, matanya juga mengikutinya. Maka disitulah fadojana sun min ahlihi, bergemuruhlah ya keluarganya karena kematian dari Abu Salamah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Jangan sampai kalian itu mendoakan kecuali doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat
itu mengamini apa yang kamu ucapkan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal dunia, ucapkanlah doa yang baik. Jangan sampai mendoakan tapi dengan doa yang tidak baik. Yang ketiga, memejamkan apa? Mata. Dipejamkan tuh matanya. Dan itu dipraktekkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menutup dengan kain yang bagus. Ditutup pakai selendang boleh, pakai tapik juga boleh, nggak ada masalah. Pokoknya jangan memakai kain yang transparan. Pakai kain yang transparan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina tufiya sujiya bi burdin hibrotin. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditutup dengan kain hibroh, yaitu sejenis kain Yaman yang bercorak. Berarti ya selendang yang boleh, silakan, nggak ada masalah. Ditutup, ya. Kemudian yang kelima, menyegerakan perawatannya, segera untuk diberesi, ya, perawatan jenazahnya, berarti sudah mulai dipersiapkan untuk dimandikan dan seterusnya. Boleh kita mengumumkan kepada kerabat, teman, handetolan, siapa saja. Berarti diumumkan di masjid boleh nggak? Boleh. Di musola boleh, di WhatsApp boleh, di Facebook boleh, tidak ada masalah. Dan itu dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumumkan kematian Raja Najasyi. Ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kematian Raja Najasyi kepada para sahabat pada hari kematiannya. Maka mengumumkan itu bagian dari sunnah, artinya diperbolehkan. Nomor 7, melunasi utang. Karena salah satu yang mesti ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saudaranya, melunasi apa? Hutang, ini penting. Salah satu yang ditanyakan oleh Rasulullah mesti apa? Ini almarhum punya hutang apa tidak? Almarhum punya hutang apa tidak? Jadi kalau almarhum itu masih punya hutang, nah maka Rasulullah menunda untuk tidak menyolati. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsul mukmin mu'allaqatun bi dainihi hatta yuqda anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa orang mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dilunasinya. Sampai dilunasinya. Melunasi apa? Hutang. Itu penting. Makanya jangan kebanyakan hutang.
Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un alim. Barang siapa yang merubah ya setelah mendengar wasiat, maka dosanya itu atas orang yang merubahnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Nah, itu sebelum dipersiapkan untuk pelaksanaan pengurusan jenazah. Yang pertama, tentu kita tahu pengurusan jenazah kan ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat itu adalah memakamkan. Ya. Pertama persiapan, mempersiapkan air bersih dan suci, air yang dicampur sabun dan air yang dicampur kapur barus atau wangi-wangian, handuk dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dipersiapkan dulu tempatnya. Dan kalau bisa papannya itu adalah papan yang bawahnya itu bergaris-garis atau yang berlubang atau yang ada untuk saluran airnya. Jangan yang rapet, karena kalau rapet otomatis airnya, kotorannya tidak apa? Ya, mandek alias tidak ngalir. Ya. Kalau bisa embernya 3. Kalau bisa embernya 3. Pertama, itu air bersih yang belum dicampur. Ya. Yang kedua, yang dicampur dengan daun apa? Bidara kalau ada. Kalau nggak ada pakai sabun. Dan yang ketiga, itu yang dicampur pakai apa? Kapur barus. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selalu mencontoh kepada Rasulullah, nggak menyimpang dari itu. Dakhala alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala iksilnaha salasan au khamsan au aksar min dzalik. Jadi memandikan itu dalam satu paket 3 kali guyuran atau 5 kali guyuran atau mungkin 7 kali guyuran. Tapi yang normalnya standar itu 5. Ya, 5 itu sudah lumayan lah ya. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah memerintahkannya salasan au khamsan au aksar min dzalik, berarti 7 ya boleh. Kalau merasa kurang ya nambah, tapi jangan kebanyakan, itu namanya tabdzir. Apa tabdzir? Ya boros. In ra'aitunna, ya seininya lah. Ya. Secukupnya, disesuaikan saja. Dzalika bima'in wasidrin wa ja'alna fil akhirah kafuron au syai'an min kafurin. Jadi pakai air, kemudian air yang dicampur daun bidara, dan terakhir, bilasan terakhir itu pakai air yang dicampur dengan kapur barus. Fa idza faragtuna
fa'adzinani falamma farogna adzannahu fa'aktona hikwa faqala ashirnaha iyahu takni izaro. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerahkan kain untuk menutupinya. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah itu diutamakan dari keluarga dekat jenazah. Berarti anaknya lah ya. Kalau ada misalnya bapaknya berarti anak laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, ibunya berarti anak perempuannya. Tapi boleh orang lain yang memang diamanai dan orangnya amanah. Karena berkaitan dengan aurat. Ya. Boleh juga suami ikut memandikan istrinya. Atau istrinya boleh ikut memandikan suaminya. Kalau berkehendak, tidak dipaksakan. Boleh. Tidak ada masalah. Anna Fatimata awsat ayyuksilaha zaujuha ala aliyu wa asma'u faghosalaha. Bahwa Fatimah berwasiat supaya dimandikan oleh suaminya, yakni Ali, kemudian Ali dan Asma memandikannya. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan, tidak ada masalah seandainya suami memandikan istri dan istri memandikan suaminya. Terutama memang yang diutamakan adalah orang dekat. Kalau bisa, jangan orang lain, kecuali palebe dan bulebenya bolehlah. Ya, untuk mengarahkan. Barangkali di antara kita ternyata masih belum mengetahui bagaimana cara memandikannya, nggak apa-apa. Ya. Termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu minta supaya nanti kalau meninggal istrinya yang memandikannya. Ya. Dan itu dilakukan, tetapi dengan bantuan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan, kata Rasulullah, seandainya orang terdekat itu mau memandikan. Tapi kalau misalnya orang lain, ya orang yang memang amanah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Pertama jelas niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu, ya udah, bismillahirrahmanirrahim lah. Cukup bahwa kita niat mau memandikan jenazah. Menutup jenazah dengan kain yang bagus. Jadi jenazah itu ditutupi. Kalau auratnya laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan mulainya dari dada ya sampai kaki. Ya, itu bedanya. Sekali lagi, kain yang ditutupkan kepada jenazah, kain yang bagus, yang bisa menyerap, tapi bukan kain transparan. Ya,
bukan kain transparan. Kalau laki-laki dari mulai pusarnya sampai ke lututnya. Tapi kalau perempuan dari mulai dagu atau ini pundak sampai kaki. Tuh, ditutup. Tapi bukan ditutup rapet, tidak, karena nanti kan mau diapa? Ya mau diguyur, mau digosoki. Mulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota badan yang ada kotorannya terlebih dahulu. Pertama membersihkan kotorannya. Cara membersihkannya gimana? Caranya itu diangkat sedikit, kemudian perutnya dipencet, diurut. Ya. Boleh mulai dari pusar ya boleh. Diurut biar kotoran yang di dubur itu keluar. Ya. Biar keluar. Sambil diguyur. Ya, sambil diguyur. 1 kali dicepoki, ya betul, dicepoki. 1, 2, 3 kali guyuran. Kalau sudah bersih, terutama pakai sarung tangan yang plastik, ya kan? Kemudian jari jemarinya masuk ke duburnya, dikodeki. Pakai tangan kanan apa kiri? Pakai tangan kiri. Ya, jangan pakai tangan kanan. Muter tuh. Sampai betul-betul sudah bersih. Guyur. Tentu kan di bawahnya nyipret tuh. Makanya embernya harus lebih tinggi. Jangan terlalu rendah. Nanti kalau rendah, kotorannya nyepret lagi ke ember. Jadi ya najis semua akhirnya, ya kan? Jadi najis semua. Maka kalau bisa embernya yang agak tinggi. Terus kalau menyiram ya jangan keras-keras, pelan-pelan, biar nyipretnya tidak terlalu kemana-mana. Memulai memandikan jenazah dengan membersihkan anggota wudhu dengan mendahulukan anggota sebelah kanan. Ya, jadi sebelah kanan dulu. Berarti sebelah kanan itu tangan, ya kan? Tangan, kemudian kaki, ya. Kemudian ganti sebelah kiri. Berapa kali siraman? 3 kali, standarnya 5 kali itu sudah berlebihan lah. Tidak usah sampai 7 kali, ya kalau bisa, ya. Jadi 5 kali itu sudah cukup untuk memulai tempat-tempat bagian-bagian anggota tubuh yang biasanya terkena air wudhu, ya. Kanan dulu bersihkan, kemudian baru sebelah kiri. Membersihkan bagian punggung. Punggung berarti apa punggung? Bahasa Jawanya apa? Gigir. Membersihkan bagian punggung dengan memiringkan jenazah ke sebelah kiri terlebih dahulu. Berarti yang dibersihkan bagian kanan. Bagian kanan dulu kan dibersihkan tuh, digosoki pelan-pelan. Baru kemudian sebelah kanan, berarti bagian kiri. Ya, dimiringkan. Ya, berapa orang lah? 3 orang ya kayaknya cukup. Kalau misalnya memiringkan ke kanan dan memiringkan ke kiri, artinya diwolak-walik tapi tidak dikemurupkan, enggak. Ya mau kebeladasan. Iya.
Kalau orang gemuk ya bisa lima orang, ya. Memandikan dengan bilangan gasal atau ganjil 3 atau 5 atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah disampaikan, ya. Nah, jika jenazahnya wanita yang berambut panjang, hendaknya melepaskan ikatan rambut, dicuci, dibersihkan, bila perlu disampo, ya, mencucinya dengan bersih rambutnya tuh. Nah, pada bagian akhir memandikan atau menyiram dengan menggunakan air yang sudah dicampur kapur barus atau yang lainnya, sama mengguyurnya. Pertama tengahnya dulu, dari mulai ujung kepala biur sampai ke kaki, ya, sampai ke kaki. Kemudian bagian sebelah kanan. Setelah bagian kanan baru sebelah kiri. Kira-kira 3 siraman cukup nggak? Ya wis antara 5 dan 7 biasanya ya. Kalau 3 kadang-kadang tidak ya maksimal, barangkali masih ragu-ragu, ya. Kalau sudah dianggap bersih, sudah tuntas semuanya, ya, sudah diguyur, disiram pakai air yang dicampur dengan kapur barus, maka tinggal dibersihkan pakai handuk. Tentu handuknya handuk yang halus, yang baik aja, sing wis suwe kasar kayak melas, sing halus, sing regane ya semadan lumayan lah ya, aja sing kasar-kasar. Dan itu juga dilakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah dihanduki dengan kain Yaman untuk mengeringkannya tuh. Kain Yaman kan berarti kain yang mahal loh, bukan kain pasar pagi. Ayang, ya. Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dihanduki dengan kain hibroh untuk dikeringkan, kemudian setelah itu baru dilepaskan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi berkaitan dengan perempuan yang rambutnya panjang, sudah disampo, sudah dibersihkan, maka digelunglah rambutnya, dikepang menjadi berapa? 3 kepangan, ya, dikepang tuh rambutnya. Baru memandikan sudah isya. Jadi yang perempuan itu dikepang menjadi 3 kepangan, ya. Kalau rambutnya panjang, beda kalau pendek, dan ini tidak dibahas tentang yang pendek. Berikutnya itu merahasiakan aib yang ada di tubuhnya. Nah, makanya orang yang memandikan itu harus yang amanah. Man ghosala maitan fakatama alaihi hufirolahu arba'ina marrah. Barang siapa memandikan mayit, jenazah, lalu merahasiakan cacat tubuhnya, maka Allah memberi ampun baginya 40 kali. Nah, itu. Jadi dirahasiakan apapun yang ada pada tubuhnya. Menutup jenazah dengan kain, lalu dibaringkan di tempat yang telah disiapkan. Nah, ini kan tentunya ketika mau dibawa ke ruangan yang sudah disiapkan dipannya, ya kan, maka tentu
ditutup dulu dengan kain yang kering atau tapih atau selendang kan seperti itu. Dan rapat, jangan sampai bokongnya kelihatan. Ya. Kalau bisa ya anaknya yang bawa. Kalau bisa anaknya yang bawa. Jangan orang lain kalau bisa. Nah, sekarang mengafani jenazah. Waktu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan sampai jam 8 ya. Soalnya jam 9 juga baik, tadi tentang memandikan jenazah. Ya tentu memandikan jenazah kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, yang penting disiapkan airnya yang bersih, kemudian ada yang dicampur dengan sabun karena tidak ada daun bidara, dan yang terakhir dengan kapur 3 kali atau 5 kali. Kalau belum puas lagi boleh 7 kali. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi. Tapi kalau bisa ya hemat air, jangan terlalu berlebihan. Setelah betul-betul dirasa bersih, dihanduki, kemudian dikasih kain yang kering, baru kemudian siap-siap untuk diangkat menuju ke tempat di mana jenazah akan dikafani. Makanya sebelum dikafani, tempatnya sudah dipersiapkan kan? Sudah dipersiapkan tempat. Artinya kain kafannya sudah siap, kapur barusnya sudah siap, wangi-wangiannya sudah siap. Yang pertama, menyiapkan kain kafan secukupnya. Diutamakan kain yang berwarna putih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min siyabikum al-bidha fa innaha min khairi siyabikum wa kafanu biha mauta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaianmu yang putih, karena itulah sebagus-bagusnya pakaianmu, dan kafanilah mayat atau jenazah dengan kain yang berwarna putih. Yang kedua, kain kafan untuk laki-laki cukup 3 lembar. Cukup 3 lembar. Sedangkan kain kafan untuk perempuan sebanyak 5 lembar. Yang terdiri dari kerudung, baju kurung, kain basahan, dan kain penutup sebanyak 2 lembar. Berarti yang pertama, yang paling bawah itu tali dulu. Iya. Oh, tali ini pelalen ya. Tali 7. Ya. 7 kali, 7 apa itu tali itu dipersiapkan sampai ke kaki. 5 ya boleh dilihat lah. Kalau gemuk kan barangkali ya kan. Pertama untuk ini, pocong, kemudian di leher, ya perut sini, terus di bagian apa? Ya lutut, kemudian di betis, satunya pucuk. Iya, di pucuk. Itu 7. Kemudian kalau misalnya laki-laki itu gampang, tinggal digelar 3 kainnya, ya kan? Tinggal digelar 3 kainnya yang sama.
satu-satu, ya kan, dilepitkan. Pertama tentu dari arah ini ke kanan, kemudian dari kanan ke kiri, ya, sampai ke pocongnya. Jadi belum tinggal diikat, menyiapkan tali pengikat secukupnya. Berarti bisa 7, bisa berapa? 5 tadi, ya. Tapi tidak kurang dari 5 ya. Kalau 3 kayaknya nggak cukup. Ya, kalau 3 nggak cukup. Kalau bingung sendiri ya boleh didampingi oleh ya lebihnya. Tapi kita yang melaksanakannya, barangkali ada yang kurang kan, yang namanya tidak setiap hari, ya kan, melihatnya juga tidak setiap hari, jangan sok tahu, ya. Tapi tetap kita yang melakukan. Kemudian menyiapkan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus atau yang lainnya. Nah, biasanya sebelum jenazah itu ditempatkan di kain, ditaburi dulu pakai kapur yang sudah ditumbuk, ya, tawur itu yang wangi. Baru kemudian ditutup, ya. Di luarnya juga dikasih lagi. Bila perlu ditambah sama ya minyak wangi, ya, ditambah dengan minyak wangi. Yang kedua, cara mengapani jenazah. Pertama, mengapani jenazah dengan baik berdasarkan hadis dari sahabat Abu Qatadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Apabila salah seorang dari kamu mengurusi jenazah saudaranya, maka hendaklah memperbaiki kafannya. Artinya kain kafannya ya yang layak, yang standar lah ya, yang standar. Atau hadis dari sahabat Jabir bin Abdillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafana ahadukum akhahu fal yuhassin kafanahu." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian, dari kamu mengkafani jenazah saudaranya, maka hendaklah baik-baik dalam mengkafaninya. Ya sing halus lah, ya sing sabar, aja kasar-kasar, ya, aja karo musuh, ya kan, iya, yang halus walaupun sudah meninggal dunia. Jenazah yang telah dimandikan diletakkan di atas kain penutup dalam keadaan tertutup auratnya. Pokoknya selalu tertutuplah auratnya. Pakai tapih, ya, jarit, selendang. Untuk tali pengikat bisa diletakkan di bawah kain penutup sebelum jenazah diletakkan di atasnya. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi pertama kali yang harus disiapkan adalah tali-talinya terlebih dahulu. Talinya dari apa? Ya dari kain kafan itu, bukan dari rapia. Iya, rapi. Ya kan? Dapat pula dipakai pada saat jenazah sudah ditutup. Cek, jenazah laki-laki ditutup dengan 3 lembar kain dengan baik dan rapi. Ya, gampang kalau jenazah laki-laki lebih mudah daripada perempuan. Ya. Ufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabi bidin sakuliyatin min kursufin laisa biha komisun wala imamah. Rasulullah dikafani dalam 3 pakaian putih bersih yang terbuat dari kapas tanpa baju kurung dan sorban. Jadi tidak usah dikasih sorban atau yang lainnya. Polosan, nah bahasa kitanya gitulah ya. Yang polosan, yang sederhana, gak usah berlebihan. Bagi jenazah wanita ditutup dengan 5 lembar kain, yaitu kain basah. Maksudnya kain basah bukan kainnya dibasahi, tapi ditutup yang di tengahnya.
Jadi 2 helai pertama itu kan sama, ya. Baru kemudian basahan, artinya untuk menutupi bagian-bagian yang sensitif, berarti di tengah. Tuh, di tengah maksudnya gitu. Berarti lapis keberapa? Lapis ketiga, ya. Baru kemudian dikasih baju kurung, ya, biar ada pakaiannya, ya. Tapi harus anak kancingnya, ya kan. Kemudian baru kerudung, ya, ada kerudungnya, ada jilbabnya, ya. Tuh 5 lembarnya. Nah, hadisnya nggak usah tak baca, panjang sekali, ya kan? Waktu mentok. Setelah selesai ditutup dengan kain, lalu diikat dengan tali yang sudah disiapkan dengan simpul di sebelah kiri. Nah, jadi kalau sudah semuanya rapi, ditutup. Kalau perempuan sudah 5 helainya sudah menutup, itu sudah tinggal diikat-ikat dari mulai pocongnya sampai ujung kaki, ya, termasuk di bagian perut, kemudian di bagian betisnya. Nah, kalau bisa mengikatnya jangan ikatan mati, ya kan? Karena nanti mau di apa? Dia dilepas, mana angin boleh digunting apa, ya kan? Iya, jadi jangan ikat mati. Memberikan wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, atau yang lainnya. Biasanya kalau kita membelikan sudah satu paket, susah. Tapi jangan pakai semprotan yang beralkohol kayak Axe, deodoran. Kita kan resepsi pernikahan, ya kan? Yang sudah dipaketkan, ya sing mampu kuburan lah. Kan nggak pantas yang kayak gitu untuk ke kantor kan enggak, ya ada sendiri khas, ya, baunya, ya. Jadi kecuali bagi mayat jenazah. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau yang sedang ihram menunaikan ibadah haji meninggal dunia, maka tidak usah dikasih wangi-wangian. Dan kepalanya biarkan jangan ditutup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajmartum al-mayyita fa ajmiruhu salasan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu hendak memberi wangi-wangian mayat jenazah, maka berilah 3 kali. Ihsiluhu bima'in wasidrin wa kafanuhu fi saubaini wala tuhannituhu wala tuhamiru roksahu fa innallaha yab'asuhu yaumal kiamati mulabbiyan. Janganlah kamu beri ia dengan cendana, dan jangan pula kamu tutupi kepalanya. Gak usah dikasih wangi-wangian, kepalanya gak usah ditutup. Sesungguhnya Allah membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, itu orang yang matinya di Makkatul Mukarramah lagi menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang menunaikan haji sudah wangi, tanpa dikasih pewangian. Apalagi janjinya tiket masuk surga. Tapi yang enggak ada sih yang mau menunaikan ibadah haji dari rumah niatnya mudah-mudahan ya Allah meninggal di sana. Ya, kalau kebetulan meninggal di Mekah dalam kondisi menunaikan ibadah haji, terutama lagi berihram. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebih-lebihan dalam mengafani jenazah. Sudah tadi, ya. Laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Ora usah kederan sugih kaene
anu ya kan sing akeh 8 helai 10 helai gak usah, itu namanya sudah berlebihan. La tughali li fi kafanin, ya, fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taghallau fil kafani fa innahu yuslabuhu salban sari'an. Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam mengkafaniku, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam perkara kain kafan, karena sesungguhnya dia akan segera rusak. Iya, salban sari'an. Ini ada videonya. Oh, tanya monggo. Mayat laki-laki. Ya. Mori. Ya. Oh, pakai. Ya. Oh iya. Ya. Jadi pakailah kain yang kira-kira kainnya itu terbaik. Kan gitu. Warnanya kalau bisa yang putih lebih utama. Adapun memakai pakaian atau kain bekas ikhramnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Waktu perang aja kan pakai, ya kan cuman pakai baju yang gamis, kemudian nggak nyampe di kaki, ditarik ke kepala nggak masih kelihatan, ditarik lagi ke bawah, kepalanya yang jangan sampai daruratnya seperti itu. Artinya tidak ada masalah. Tetapi yang terbaik pokoknya jangan sampai berlebihan dalam urusan, boleh, nggak ada masalah. Kalau nggak ada kain mori, ya pakai kain yang lain nggak apa-apa. Iya tetron apa, ya kan, nggak ada masalah. Iya, nggak disebutkan. Yang penting kain yang terbaik, halus, ya kan, kemudian warnanya putih, gitu, dan bisa disiapkan. Itu ya. Ya. Ini video. Ya. Nah, satu lembar tuh. Satu lembar pertama. Ya, bawah. Terus satu lembar kedua. Tumpuk. Ya, tinggal ditumpuk aja kalau laki-laki. Gampang. Iya. Nah, yang ketiga. Dia nggak petugas seramika itu seneng ya. Sohibul kifayah ya. Tinggal beres. Kadang-kadang ngomongnya kaos apa karena apa? Iya, ngerti kan rapi. Ah, ini berarti untuk perempuan, dia basahan dia, singarannya basahan tengah. Iya. Nah, ini itu apa? Iya, bajunya. Nah, tinggal satu lagi kerudungnya. Udah tuh. Ini untuk perempuan. Nah, dipopong. Temenan gue. Asli. Nah, masuk gebek lon ora langsung di. Nah, ini laki-laki ini. Ini laki-laki. Ya, dilempit dari kanan ke kiri dulu. Ya. Nah, terus yang tadinya tapih di dalam diambil.
Tuh lihat, yang pertama pocong, yang kedua leher, yang ketiga di tengah, yang keempat di lutut, 5 di betis, kemudian yang keenam di mata kaki, terakhir baru di ujung kaki. Nah, persis ya Pak ya. Yes. Nah, ini satu lagi. Aslinya gampang ya Pak Buya. Ilbasu min siabikum. Ya sama ya Pak Buya. Kayak tadi ada yang belum jelas mengkafani. Ya berarti bisa di lapis ketiga. Iya, biar ada itunya sih. Ya kan udah ada dasarnya. Lapis ketiga. Ini kalau perempuan ya. Ya, kita lanjutkan. Cara mensolatkan jenazah. 1. Diperkenankan mensolatkan di dalam masjid berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ia berkata pada saat meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bawalah ia masuk ke masjid agar aku dapat mensolatkannya. Berarti mensolati di masjid itu memang menjadi salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Suhail di tengah-tengah masjid, bahkan di tengah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting aman, dalam arti aman, tidak mengucurkan darah, misalnya darahnya masih netes atau apa karena ada penyakitnya dan seterusnya. Bahwa Umar, sahabat Umar bin Khattab disolatkan juga di dalam masjid. Ya, jadi Bapak Ibu menyolati di masjid itu termasuk bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, niat ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniat. Ya. 3, sholat berjamaah dengan 3 baris sop. Kalau jumlahnya sedikit, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang mati lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai jadi 3 sop, tentulah diberi ampun. Maka kalau sedikit bilangan orang yang mensolatkan jenazah, maka ya itu bisa dibagi menjadi 3. Tapi kalau sudah satu masjid tidak ada hitungan lagi. Ya, seperti itulah Pak ya. Paham? Imam berdiri pada arah kepala jenazah pria. Jadi kalau jenazahnya itu laki-laki, maka berdirinya imam itu di posisi kepala almarhum. Ya. Tapi kalau jenazahnya wanita, maka ada di tengah atau di lambung. Ya, itu hadisnya panjang sekali. Ya, wis diwaca dewek. Ya iya dawana Muhammad. Tapi yang jelas sahih. Ini tarjih ya. Yang jelas imam berdiri pada arah kepala jenazah.
Siapa saja bisa jadi imam. Ya. Kenapa? Karena sir. Ya kan? Iya, karena sir. Bertakbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Setelah takbir pertama, lalu membaca Al-Fatihah dan sholawat. Nah, ini versi yang pertama seperti itu nih. Ya. Bertakbir, setelah takbir kedua, lalu berdoa bagi jenazah dengan ikhlas. Ya. Ini dalilnya an Abi Umamah annahu qala inna sunnata fi sholati alal janazah ayaqra'a bi Fatihatil kitab wa yusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yukhlisu ad-du'a lil mayyit hatta yaqruhu wa la yaqra illa marrah summa yusallam. Kemudian salam. C. Bertakbir setelah takbir ketiga lalu berdoa bagi jenazah. Nanti di belakang ada doanya. D. Bertakbir setelah takbir yang keempat lalu membaca salam seperti salam dalam sholat jenazah. Bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat. Nah, ini yang umum. Setelah takbir yang ketiga dan keempat membaca doa lalu salam. Boleh takbir pertama Al-Fatihah dan sholawat. Ya, digabung. Doa-doa sholat jenazah. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, maka ini bacaannya memang panjang. Makanya kalau mau baca yang ini yang panjang, imamnya jangan terburu-buru. Tapi kalau misalnya terburu-buru ya cuman sampai Allahumma firlahu warhamhu wafihi wa'fu. Udah rata-rata sampainya situ. Makanya kalau yang imamnya orang Muhammadiyah, ya yang lama ngerti bacaannya dawa. Allahumma firlahu warhamhu wafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silu bima'i wa salji wa barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqasabul abyadu minat wa abdilu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Panjang apa pendek, Bu? Iya, apal, Bu? Alhamdulillah, kan? Nah, itu dalilnya. Hadis dari sahabat Auf bin Malik, sama pernah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini bisa juga dibaca di takbir yang keempat. Ya. Jadinya takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga itu Allahumma firlahu, kemudian takbir keempatnya Allahumma fir li hayyina. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyambung tambah panjang, nanti takbir keempatnya tinggal apa? Salam ya bisa. Jenengan mau yang mana? Oh, yang boleh. Terakhir tinggal salam saja. Ya. Iya. Tapi kalau pengen madan orang terlalu panjang ya
Takbir ketiganya Allahumma firlahu warhamu wa'fu anhu. Takbir keempatnya Allahumma firli hayyina wa mayyitina. Iya. 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 Ya boleh, wong orang dong apa apa. Asli. Iya boleh, enggak apa. Ya. Islam itu agama yang mudah. Jangan mempersulit. Kalau belum hafal ya jangan dipaksa. Gampang kan? Iya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna wa la tudillana Pak. Nah, itu juga boleh. Tapi kalau pengen mantap ya ini dibaca. Cuman kadang-kadang bukan masalah panjangnya, imamnya kecepatan. Nah, itu wis ngerti doane dewe, tapi Imam Muhammadiyah kadang-kadang keburu, ya orang nyandak kok Pak. Ya, enggak nyandak. Tinggal disepakati saja mau ekspres apa mau iya kan. Kalau ekspres ya berarti Allahumma firlahu warhamu wa'fihi wa'fu. Ya. Satunya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana Pak. Iya. Iya yang imamnya ekspres sih. Iya. Nah, kalau misalnya kita egois membaca panjang, imamnya sudah sampai takbir keempat, kitanya baru takbir kedua, ketiga beriben. Ketinggalan. Rusak enggak? Ya rusak wong enggak ngerti imam. Gitu. Ya. Kalau doa untuk jenazah anak-anak, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajrun. Iya, Allahumma ij'alhu lana salafan. Ya Allah, jadikan dia itu bagi kami salafan. Salafan itu artinya pendahulu kami. Wa faraton, tabungan bagi kami. Wa ajron, dan pahala bagi kami. Gak usah Allahumma firlahu. Bukan masalah luwih pendek. Turun duwe dosa. Iya turun balik. Iya. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajrun. Masuk surga. Soalnya belum punya dosa. Tapi kan nggak ada di antara kita pengen ya Allah mudah-mudahan anak saya matinya sebelum balik, kan nggak ada. Itu kalau ada. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajrun. Pendek gampang. Cuman karena tidak biasa ya perlu dihafal. Ya dihafal, diingat. Soale sing akeh mati ke dudu bocah. Iya. Bocah te jarang, sing akeh mati ke sing wis umur pira? Sewidak 70. Ya Rasulullah sudah menyebutkannya gitu, baina sitin wasabtin. Ya 60 sampai 70, 75 lah Pak. Paham ya? Ya. Ya. Ini aslinya ada sholatnya tapi harus pada baik. Tapi nggak ada suaranya, cuman lihat aja wis sedikit ya. Nanti saya yang menerjemahkan. Ini laki-laki yang harus nyolati seragam kayak kita ya kayak yang beres ya. Al-Fatihah rakaat pertama berjamaah, sopnya 3. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ini aslinya dijaharkan. Ya, untuk latihan sih, ya yang penting tahulah Fatihah. Amin. Ya, ya, baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Sampai terakhir. Tapi lagi-lagi kalau imame cepet ya cuman Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad sudah. Wong imame ekspres. Iya. Imam. Nah, Allahumma firlahu warhamhu wa bihi wa anhu wa akrim nuzulahu itu di takbir yang ketiga. Oh, ini kedua. Ya. Berarti cara yang pertama ya tadi. Ya benar. Yang kedua. Wa abdil hudaron khairon min dari wa ahlan khairon min ahli wa zaujan khairon min zauji. Ya, masih panjang. Waqihi fitnatal qabri wa adzaban nari. Allahu akbar. Nah, ini ketiga. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Apa itu? Bombotel. Ya sudah. Nanti minta. Wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Ya. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tudillana ba'dahu. Nah, perhatikan ini takbir yang keempatnya, coba. Lihat, Allahu Akbar. Langsung salam. Ya, itu versi yang pertama. Tapi versi yang kedua tadi yang saya sampaikan juga tidak ada masalah. Dibagi-bagi. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Itu mulai mau ini lagi yang versi kedua kepanjangan ya, udah paham ya? Ya wis, klik. Yang penting udah bisa lah sholat ini jenazah. Coba ada nggak yang perempuan? Coba. Oh, ini masih laki-laki. Udah ya. Cara mengubur jenazah. Terakhir. Mempercepat membawa jenazah ke pekuburan. Asri'u bil janazah. Fa in kanat sholihah maka qarabtumuha ilal khair. Wa in kanat khairu dzalika kana syarron tad'unahu an riqabikum. Rahul Muslim. Aku mendengar Rasulullah bersabda, percepatlah dalam penyelenggaraan jenazah. Kalau jenazah itu baik, kamu telah mendekatkannya, menyegerakan kepada yang baik. Dan kalau ia tidak demikian, maka kamu akan melepaskan yang jelek itu dari apa? Bahaya. Ya. Jadi dari sesuatu yang tidak baik. Klik. Mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah di sekitarnya. Ya. Jadi dibawa dengan tenang, gak usah sambil
La ilaha illallah. Enggak usah. Wallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Enggak usah. Tenang, diem saja. Ya. Ketika selesai mengantarkan jenazah Ibnu Dahda didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seekor kuda berpelana, kemudian beliau menungganginya sedang kami berjalan di sekitarnya. Artinya apa? Boleh naik kendaraan, sepeda motor boleh, naik ambulan. Kalau dekat ya ditandu saja. Naik mobil ya boleh ya. Jadi berkendaraan tidak ada masalah. Tapi yang terbaik itu sebetulnya jalan kaki ya. Rasulullah bersabda orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah dan yang berjalan kaki di mana yang dikehendakinya. Nah, jadi ada yang pakai kendaraan, ada juga yang berjalan kaki. Nah, kalau yang berkendaraan itu di depan ya, di depan juga bisa. Kemudian yang berjalan kaki mengiringi jenazahnya. Bisa ada yang di depan, bisa di samping kanan, samping kiri, dan ada juga yang di belakang sambil menandu jenazah gantian. Tuh, ya. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di muka jenazah. Ya boleh, ya jalan di mukanya boleh, di belakangnya juga tidak ada masalah. Pokoknya mana yang kira-kira kosong lah, ya. Nah, itu tidak menjadi prinsip dalam urusan berjalan. Hendaknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah. Nuhina anittiba'il janazah walam yu'zam alaina. Hadis dari Ummu Atiyah, kami wanita dilarang mengikuti jenazah meskipun larangan itu tidak diperkeras atau tidak dipertegas. Artinya lebih baik, kalaupun ya makruh gitu. Tidak haram tidak, tapi makruh ya gitu. Nah, ini yang memang belum mentradisi di kita. Apa? Orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki. Ya, mestinya itu dilepas sendalnya. Oh yang bukan anak belingnya ya tinggo. Gampang ya. Jadi gawe angin. Ya, namanya sunnah, ya kan? Iya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a rajulan yamshi fi na'laini bainal kuburi faqala ya sahibas sabtiyataini alkihima. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang berjalan di atas kuburan dengan mengenakan alas kaki. Lalu beliau berkata, menegur, wahai orang yang berterompah mengenakan alas kaki atau sendal, lepaskanlah kedua alas kakimu. Nah, itu lebih baik kalau melepas sendal, apalagi sepatu. Dilepas, nyeker. Nah, itu bahasanya ya. Terutama bapak-bapak itu. Makanya kalau ada orang yang melepas sendalnya, jangan ditertawakan, karena memang asing sih. Hanya satu orang, dua orang yang melepas. Jangan mengatakan lagi kumat kapan. Ya, jangan, memang itu ada tuntunannya kok ya. Lain beda karena memang jarang dilaksanakan. Setelah sampai di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat jenazah diletakkan. Berdiri dulu karena menghormati. Kecuali bila galian kuburnya lama belum selesai, bukan kayongnya pegel, yang boleh tempat duduk, boleh jongkok. Tapi kalau sudah
Apa sudah siap, selesai, maka berdiri itu lebih baik. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat jenazah, maka berdirilah, ya. Dan barang siapa mengiringkannya, jangan sampai duduk sehingga jenazah diletakkan. Nah, gitulah. Ya, jongkok ning pinggiran-pinggiran ini sore wit. Nah, ya kadang-kadang ada yang duduk di apakah benteng-bentengnya ya. Ya, kijing-kijingnya itu nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Yang penting tidak menduduki batu nisannya, ya di kepalanya lah. Ya, itu kan aslinya nggak boleh di keramik-keramik kayak gitu kan. Iya, makanya wis nggo jagong bae ora apa-apa. Aslinya langka. Coba kalau nggak ada keramik-keramiknya, iya, mesti kan nggak mau dia duduk di situ kotor. Nah, keramiknya ya arane keramiknya nggak tempat. Iya tuh, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat jenazah maka berdirilah sehingga melewati kamu atau diletakkan. Ya, pahamlah ya. Lebih baik berdiri. Mengubur mayat dalam lubang yang baik dan dalam. Tapi sebelum itu masuk ke kuburannya baca apa Pak? Salam dulu ya. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, boleh ya ahlal diyar. Ya. Wa inna insyaallah minalahikin. Ya. As'alullah lana ya walakumul afiyah. Ya, itu doanya kalau kita masuk ke kuburan. Mengubur mayat jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. Ya itu udah ada ukurannya lah, udah ngerti yang menggali kubur. Memang ada beberapa cara sih versi, ada yang di tengah, ya kan, lubangnya di tengah. Tapi kalau kita itu lebih banyak di ya akhir di sisi tepinya, tepi baratnya itu baru di ya dikroaki ya bahasanya seperti itulah ya, dikroaki sebelah, tidak di tengah, nggak umum kalau di kita ya. Jadi itu juga tidak ada masalah. Memasukkan mayat jenazah dari arah kiri kubur berarti dari arah selatan Pak ya, bukan sikile disit. Jadi jenazahnya di sebelah selatan ya, masukinnya dari arah yang tadinya untuk meletakkan kaki, berarti dari sebelah selatan baru ke utara. Nah, itu seperti itu. Bukan kepalanya dulu. Iya. Bukan kepalanya dulu, bukan kakinya dulu maksudnya. Ya. Ya, kepala tetap tapi maju. Nah, dari mulai selatan ke utara. Itu geser maksudnya. Paham, Pak? Pahamlah. Iya. Kan sebelah selatan kan tempatnya kaki. Ya, digeser aja terus sampai kepalanya sebelah utara. Ya. Ketika meletakkan mayat jenazah dalam kubur membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boleh dua ya. Boleh millati Rasulillah, boleh sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya salah satu lah yang membawahi yang ke bawah. Iya. Ya coba dulu ya. Sedikit maning ya dikebut. Ya wis. Seret. Menutup atas kubur mayat jenazah wanita saat dikuburkan. Ya hampir samalah dengan laki-laki, artinya pakai papan tutupan. Ya wis. Sing penting aja, sing pelongo.
ya kan? Ya, tuh. Klik. Yang menurunkan mayat jenazah ke dalam kubur bukan orang yang telah bersetubuh pada tadi malam. Ya, sing begini tas ya itu jangan paginya angkat jenazah ya. Itu walaupun sudah mandi wajib ya itu ya. Jadi jangan yang baru bersenggama di malam hari. Ini dalilnya ada ya. Ya enggak, paling enggak karena kita sudah ngaji, ya ngerti. Aku orang bisa soalnya begitu anu ya atas sunnah Rasul ya, ya kan? Atas sunnah Rasul. Konangan akhirnya. Meletakkan jenazah dengan menghadapkan ke arah kiblat, ya, paham ya. Makanya disiapkan gelu, ya, dihadapkan miring ke arah kiblat. Meninggalkan kubur sebatas seukuran sejengkal, meninggikan bukan meninggalkan, meninggikan artinya boleh ditinggikan ya arane kok tenger-tenger tembe anyar lah kuburan anyar jadi ya diuruk-uruk sedikit iya nanti juga rata sendiri ya itu klik diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya berarti batu nisan nggak masalah tuh tapi jangan terlalu berlebihan yang sederhana saja harus nganggo perak apa ya kan emas nggak usah mana sing nyolong wis kayu ya ora apa jelatan lah ya nah itu ya menaburkan tanah dari arah kepala sebanyak 3 kali itu sunnah loh Pak. Jadi sebelum kita meninggalkan kuburan ya kita ngambil tanah ya dicepreti sedikit aja 3 kali ditaburkan maksudnya kalau dicepreti kan air ditaburkan 3 kali min kibali roksihi salasan menaburkan tanahnya ya atasnya dari arah kepalanya 3 kali nah, itu. Setelah selesai penguburan kemudian mendoakannya untuk memintakan ampun dan ketetapan hati bagi si mayat. Makanya kalau misalnya begitu sudah dimakamkan sedikit tausiah pengingat ya artinya mengambil pelajaran ora usah suwe 5 menit wis suwe soalnya panas ya melas para tazinya jadi walaupun pandai berceramah tapi ya paling enggak bijak sana melas singkat padat 5 menit terus doa Allahumma Allahumma sabithu bil qawli sabit Allahumma sabithu bil qawli sabit ya itu aja ya selesai Rabbana atina fid dunya hasanah ngerora bisa ya Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah segalanya udah cukup itu jadi 2 meminta ampun jangan sampai lupa kemudian minta ditetapkan supaya bisa menjawab pertanyaan dari malaikat sudah selesai terakhir nih pulang ya bentar mengantarkan terus nih dalam penguburan jenazah kita diperintahkan oleh Rasulullah agar menyegerakan ini sudah mau pemberangkatan nah ini dibawa ambulan kalau ini dipikul ya dipikul larangan bersifat makruh terutama bagi perempuan perempuan yang mancing rumah orang melu nah dibawa ke kuburan tidak ada suara-suara apapun
baik itu dengan ucapan-ucapan zikir seperti la ilaha illallah dan ucapan lainnya tidak disyariatkan dalam mengiringi jenazah. Kita disuruhnya diam, merenung apa yang sedang terjadi. Tuh di depannya juga boleh, di depannya ada, di samping kanan ada, samping kiri ada, di belakang juga ada. Si kenapa? Ya bukan jenazah Melayu. Dikawal. Tuh. Lihat. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, itu liangnya sudah disiapkan bahwa dan dibuka. Lihat Pak, tuh kayak gitu maksudnya dari arah selatan. Iya, geser. Iya, kepalanya dulu. Iya, jangan dari tengah, dari kiri. Iya. Nah, 3 orang cukup. Ada 2 atau 3. Nah, itu kan. Iya. Siap. Nah, nanti saya jenengan mau kayak gini, Pak. Iya, sewaktu meletakkan mayat ke dalam kubur disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mayat dimiringkan badannya menghadap arah kiblat. Nah, bukalah talinya yang mengikat kain kafannya, bila perlu badannya ditopang dengan bantuan tanah dulu. Ya, wis paham lah ya. Oh. Papan kemularane. Iya. Boleh meninggalkan tanah pekuburan sejengkal dari permukaan tanah. Tuh agak tinggi sedikit lah, sejengkal aja. Nggak usah. Baru berdoa. Ya ceramah tanggo mengingat sedikit ya. Terakhir, guys, hal-hal yang tidak dituntunkan kurang N. Ya. Meratapi mayat dengan berteriak histeris, menampar-nampar pipi dan merobek pakaian serta memotong rambut saat ditinggal kematian alias mosek. Nah, itu nggak boleh ya. Mosek bojone nanti mosek. Ya kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menguburkan jenazah pada waktu matahari terbit. Esok-esok ya turun waktu nih. Pada waktu tengah hari, terik matahari yang lagi panas jam 12. Dan pada waktu matahari hampir terbenam setengah 6. Ya wis, oke. Esok-esoknya jam 6. Kuburku jam 6 ya. Iya. Ya jam 10. Terus jangan jam 12. Nantilah jam 2 setengah 3. Jangan setengah 6, nantilah jam 8 apa jam 7 setelah Isya. Nah, itu boleh. Ya. Itu dalilnya. 3 waktu Rasulullah melarang kami mensolatkan dan mengubur mayat. Waktu terbit matahari sehingga naik, waktu matahari di tengah-tengah sehingga condong, dan waktu hampir terbenam sehingga benar-benar terbenam. 3. Mengazani jenazah pada saat akan dikuburkan karena jenazahnya sudah tidak bisa sholat lagi. Iya, hayya ala sholat. Mari kita sholat. Sholat itu untuk orang yang hidup. Azan itu untuk memanggil orang sholat. Mengazani jenazah. 4. Mentalkini jenazah yang sudah meninggal dunia. Wahai almarhum, nanti kalau ditanya malaikat mungkar dan nakir, jawab. Ya, yang pertama, man rabbuka, jawab. Ya, Allah Rabbi. Ya. Kalau ditanya man nabiyuka,
Ya, jawab. Ya, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, mak kita buka Al-Quran kita bi, gak usah, wis pinter. Lagi ibadah kita setiap hari, itu insya Allah ahli ibadah nggak mungkin nggak bisa jawab. 5. Membacakan surat Yasin saat akan meninggal dunia. Barangkan mati tumbe maca Quran. Yasin wal Quran bilang turun mati macam maning Yasin. Ya, turun mati maning macam Yasin maning. Mati ping 10 turun mati-mati. Kan repot. Ya kan sampai ya. Tapi memang yang di sekelilingnya itu harus orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah ditunggoni. Meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Ya, membangun kuburan atau membuat tembok di atas kuburan. Kijing-kijing aslinya orang benar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayu jassiso al kubru wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menembok kuburan dan duduk di atas kuburan serta melarang mendirikan bangunan di atasnya. 8. Menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid nggak boleh. Ya, jangan menjadikan masjid itu sebagai kuburan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk-duduk di atas kuburan, gelar tikar, sengaja ke sana, tahlil kubur apa-apalah ya. Itu enggak ada. Enggak disyariatkan. Makanya Rasulullah enggak pernah tuh, tapi takziah. Ziarah kubur enggak apa-apa. Apalagi ke orang tuanya, tapi menyengaja gelar tikar terus tahlil kubur nggak ada tuh, ya ajarannya nggak ada. Duduk di atas kubur, apalagi malam Jumat Kliwon mulai jam 12 bengi nganti esuk. Mending di masjid apa kuburan? Ya mending masjid tuh. Malah mending di rumah sholat malam, sholat tahajud. Ya Pak Bu ya. 10. Membacakan surat Yasin di kuburan, baik saat mayat dikuburkan maupun setelahnya. Gak usah, kalau ke kuburan gak usah baca Yasin, tapi mendoakan saja itu sudah cukup. Menyelenggarakan tahlilan dan membaca Al-Quran bagi orang yang sudah meninggal. Nah ini yang kelihatannya di kita belum kuat semua, soalnya orang enak karo tetangga ya, biasa dikirimi berkat tahlil barang mati ya, terus nggak tahan telinganya, biasanya kayak gitu, soalnya digunjing sana sini ya, dikuat-kuatkan mau sana ilmu ya kan. Jadi menyelenggarakan tahlilan. 12. Wis ya. Menyelenggarakan tahlilan dan makan-makan di rumah orang yang ditinggal kematian. Nah ini makan-makan nggak boleh. Malah mestinya membawa makanan, bukan malah ya makan-makan. Apa maning aji mumpung 7 hari. 13. Memberi upah kepada yang membaca Al-Quran untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mayit. 14. Berziarah dengan tujuan membaca Al-Quran, zikir-zikir dan melakukan sholat di atas kuburan. Bertawasul kepada Allah dengan perantara orang yang sudah mati. Terima kasih. Ya, silakan. Kan pertanyaan wis bengi ya. Ya wis nanti japri aja wis sama Ustadz Alif Sarifudin ya, Mbum yang pakarnya ya kan, ada juga Ustadz Arum ya, ada Ustadz Ma'arif ya ada.
Mungkin sedikit Ustadz Alif Sarifudin barangkali mau mengomentari. Monggo Ustadz. Kalau dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.